Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena di channel ini banyak menyajikan materi-materi seputar biologi, baik untuk level dasar maupun persiapan untuk UTBK dan juga ujian mandiri. Di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi kelomang ya. Tahu kan ya, kelomang atau umang-umang. Biasanya kan ada juga di pasar tuh ya yang dijual. Dengan anemon. Nah, kalau anemon ini yang biasa kita kenal dengan terumbu karang ya. Nah, interaksi yang terbentuk antara kelomang dengan anemon laut ya, disebut dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama ada sim dan yang kedua ada bios. Sim artinya bersama, sedangkan bios itu artinya hidup. Dan simbiosis sendiri ada tiga macam ya. Yang pertama ada mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Kemudian ada parasitisme, yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Kemudian ada komensalisme, yang satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak untung tidak rugi. Nah, interaksi antara kelomang dengan anemon ini sama-sama diuntungkan, berarti masuknya ke simbiosis mutualisme. Sebetulnya sudah pernah dibahas juga tentang pengertian dari simbiosis ini ya, bahkan mungkin sudah kalian pelajari sejak SD. Lalu apa saja keuntungan yang didapatkan baik oleh kelomang maupun oleh anemon dari hidup bersama ini ya. Nah, bagi kelomang, keberadaan anemon yang biasanya anemonnya itu nempel pada cangkang ya, cangkang si kelomang. Nah, cangkangnya sendiri si kelomang ini biasanya ngambil baik dari kelomang lain atau memeriksa cangkang yang kosong, nanti dijadikan rumah bagi kelomang tersebut. Nah, saat ditempeli oleh anemon pada cangkang kelomang tadi, tampilannya kan memang dari si anemon ini agak menyeramkan ya. Nah, tampilan ini membuat tampilan si kelomang menjadi lebih gagah dan menakutkan. Nah, sehingga dapat menakut-nakuti predator. Jadi predator nanti akan takut karena tampilan si kelomang jadi lebih gagah dan menakutkan karena keberadaan si anemon tadi yang menempel pada cangkang si kelomang. Nah, itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh si kelomang dengan keberadaan si anemon yang menempel pada cangkangnya. Lalu apa keuntungan yang didapatkan oleh anemon saat hidup bersama dengan si kelomang ya? Nah, keuntungan bagi anemon, si kelomang ini berperan untuk memberikan sisa-sisa makanan. Jadi si kelomang ini berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi si anemon. Kan lumayan ya, si anemonnya jadi pengangguran, nempel saja di cangkang si kelomang, nanti akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari si kelomang. Nah, itu adalah di antara keuntungan yang dimiliki oleh kelomang dan juga anemon. Kalau dalam klasifikasi makhluk hidup, si kelomang dengan anemon ini termasuk ke invertebrata ya, animalia kalau kingdomnya, atau hewan yang tidak bertulang belakang. Si kelomang sendiri selain kingdomnya animalia, masuk ke dalam filum Arthropoda atau yang kakinya berruas-ruas ya. Sedangkan kelasnya disebut dengan Malacostraca. Sedangkan kalau ordonya disebut dengan Decapoda dan familinya ada Faguroideae ya. Sedangkan genusnya berarti Pagurus, kemudian kalau nama spesiesnya Pagurus bernardus. Lumayan keren ya namanya juga. Malah lebih keren ini daripada nama saya sepertinya ya. Tapi itu salah satu jenis spesies dari kelomang ya. Sedangkan kalau si anemon, nah ini juga tidak kalah banyak jenisnya ya di lautan. Kalau kingdomnya sendiri berarti termasuk ke dalam kingdom animalia. Kemudian kalau filumnya disebut dengan Solenterata, yaitu hewan yang memiliki rongga. Nah, ini terkenal ya, rongganya rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga saluran transportasi. Kemudian kalau kelasnya disebut dengan Anthozoa. Antho itu bunga, sedangkan zoa itu artinya hewan.
karena hewan ini menyerupai dengan bunga dan bentuknya memang macam-macam ya, atau yang kita kenal dengan terumbu karang lah ya. Kemudian kalau ordonya ada Actiniaria, sedangkan kalau untuk familinya ini sudah banyak jenisnya juga ya. Dan namanya juga agak susah-susah nih, saya bacakan. Pertama ada Actinidae, kemudian ada Edwardsidae ya, kemudian ada Bathypelidae, kemudian ada Stichodactylidae, kemudian ada Minyadidae ya. Susah-susah itu namanya. Sedangkan kalau salah satu jenis genus dari anemon ini ada Metridium. Sedangkan untuk nama spesiesnya, salah satu jenis spesiesnya yaitu Metridium senile ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang interaksi antara kelomang dengan anemon. Kalau di kampung saya ini namanya kumang ya. Tidak tahu di daerah kalian. Atau ada juga yang menyebut umang-umang ya. Ini dibeli ya di pasar biasanya kelomang itu. Lalu ditiup nanti keluar kan begitu. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang interaksi kelomang dengan anemon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.